Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman yang akhirnya dengannya kita punya panduan hidup dan mengenal Sang Pencipta Allah, serta juga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga bisa meraih kebahagiaan dunia dan juga tentu kebahagiaan di akhirat. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada sosok yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, orang yang telah Allah perintahkan untuk menjadikan sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya, dijadikan sebagai sebuah ibadah. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah berada di dua bab terakhir penutupan buku kita. Jadi pertemuan ini sama pertemuan akan datang itu sudah penutupan buku tentunya, dan kedepannya mungkin kita akan pindah ke bahasan buku yang lain. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan berhubungan dengan bagaimana kita menjadikan sebagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Karena buku kita judulnya adalah Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses. Maka memang dari awal bab ini atau buku ini dari awal babnya semua berbicara tentang masalah bagaimana sikap dan langkah-langkah seorang istri agar bisa menjadi istri yang sukses, salihah, yang bisa meraih ridha dan cinta Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi rumah tangganya dengan pahala dan juga mengejar akhirat, serta juga akan meraih cinta dan kasih sayang suaminya maksimal. Jadi itu tujuannya buku ini tentunya. Bagi orang yang berharap itu, mau berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, melimpah pahala yang dia dapatkan, Allah berikan dia kebahagiaan di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat, juga meraih hati laki-laki yang sedang menjadi pendamping hidupnya, tetangga bantalnya, dan juga ayah anak-anaknya, maka dia mengikuti panduan-panduan yang ada di buku ini. Dan di sini ada sebuah subjudul yang sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana seorang istri bisa mengubah problem yang ada itu menjadi sebuah langkah untuk merebut hati suami. Saya kembali mengingatkan saudariku muslimah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan poliandri. Tidak boleh seorang wanita memiliki dua orang suami. Sehingga maknanya adalah ibu hanya sibuk dengan satu orang laki-laki ini. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengaruniakan seorang suami, maka Allah menggantungkan seluruh kesuksesan bagi seorang wanita, seluruh langkah dan upaya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada satu orang ini. Bahkan ayah kita pun pemilik sperma, ibu kita pun yang memiliki sel telur dan mengandung kita 9 bulan, serta kedua orang tua kita ini sibuk membesarkan kita dari kecil dengan membiayai ya apapun kebutuhan kita. Tetap dengan datangnya sosok suami, maka kedua orang tua kita menjadi nomor 2 setelah adanya suami. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai para wanita, andai saja kalian mengetahui berapa besar hak suami kalian yang Allah telah berikan melalui mereka, maka kalian akan mengambil debu-debu telapak kaki mereka dan letakkan di pipi kalian. Tentu bukan maksudnya untuk mengambil debu telapak kaki suami, tapi bagaimana Aisyah menggambarkan agar setiap muslimah menyadari sosok laki-laki yang sudah kita terima menjadi suami kita ini, tetangga bantal kita, pelindung kita, ya, kemudian juga dia akan menjadi mahram yang tadinya bukan mahram, artinya kemana-mana kita bisa safar dengan dia, dan juga dia punya kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan kita, makanan, minuman, pakaian, yang kalimat ringkasnya adalah, atau kata ringkasnya nafkah. Dia juga akan menjadi ayah daripada anak-anak kita, dan ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada tangannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya istri yang suaminya murka padanya, suaminya marah padanya, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala pun murka padanya sampai dia membuat suaminya ridho. Jadi betul-betul luar biasa Allah datangkan sosok laki-laki ini
agar menjadi orang yang menjadi penyebab kita bisa meraih cinta dan juga pahala maksimal dari Allah, dan juga kita mendapatkan tentunya yang terbaik di akhirat sana. Jadi ini harus betul-betul dijadikan sebagai sebuah pondasi. Oleh karena itu setiap muslimah hukumnya wajib, bukan cuma pilihan, mencari dan memilih suami yang paling tepat sesuai dengan gambaran agama. Tepat kalau bahasanya adalah laki-laki mukmin. Nabi SAW mengatakan seperti itu dalam hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, itu tolok ukurnya. Bukan harta, bukan tampannya, tapi agama dan akhlaknya. Maka terimalah lamarannya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata sebagian ulama hadis, maksudnya adalah terjadi perceraian, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena laki-laki itu bukan orang mukmin, bukan orang yang beragama, yang betul-betul takut pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang mukmin akan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sosok laki-laki mukmin atau suami mukmin tidak akan pernah menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai, dia akan mencintai setulus hatinya. Dan kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan pernah menyakitinya. Artinya tidak akan mungkin dia membengkalaikan ya apapun yang merupakan haknya sebagai seorang istri. Bahkan pernah ditanya dalam sebuah majelis di Masjid Nabawi di Madinah, ada seorang wanita menulis kertas dan dia mengatakan, "Syekh, waktu itu kebetulan saya juga ada di Madinah." Kemudian dia bertanya, dia mengatakan, "Syekh, saya ini seorang wanita yang memiliki masa lalu yang kelam. Banyak maksiat yang terjadi." Padahal orang ini tinggal di kota Madinah, subhanallah. Begitu bahasa dia, tapi dia tidak sebutkan namanya. Dan dia mengatakan, "Apakah sekarang saya sudah taubat nasuha? Apakah saya masih layak mendapatkan laki-laki mukmin sebagai suami saya?" Maka kata syekhnya, "Iya. Dan kalau Allah garuniahi kepadamu laki-laki mukmin, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu." Jadi memang subhanallah, sosok orang mukmin ini perlu untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Kalau ada di antara yang hadir di sini atau baik offline maupun online terlanjur qadarullah wa masya fa'al mendapatkan suami yang jauh dari agama, maka jangan terulang lagi pada anak-anak perempuan kita. Kita harus bisa mewariskan hal yang baik, jangan wariskan hal yang buruk. Berapa banyak muslimah hamil di luar nikah, kemudian dia juga mewariskan itu pada anak perempuannya. Tidak apa-apa, ibu juga dulu begitu misalnya. Atau hal-hal yang semisalnya. Ini semua tentu hal yang kurang baik. Dan di saat kita membahas poin demi poin yang ditulis oleh Dr. Najla hafizahullah, seorang wanita yang memang pakar di bidang masalah rumah tangga ini, beliau memang menceritakan selain teori-teori agama juga pengalaman-pengalaman pribadinya. Bagaimana dia menjadikan rumah tangganya sebagai eksperimennya. Dia coba menghadapi suaminya, dia coba melihat karakter laki-laki dari suaminya, dia coba menghadapi problematika yang ada, kemudian dia bagaimana mengemasnya menjadi sebuah solusi, bahkan bisa meraih hati suaminya, lalu dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan ini sangat mahal, karena tidak semua orang merangkum sebuah pengalaman dia, kemudian berbagi pada orang lain. Kita akan masuk teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh beliau, bagaimana kita menjadikan sebagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Dan ingat ibu-ibu sekalian, kita hanya bertugas sampai ajal datang. Itu saja. Tugas sebagai istri yang berbakti pada suaminya, mengemas dengan baik muamalah dengan suaminya. Begitu juga pada saat kita belum menikah atau menjadi seorang janda kembali kepada ibu dan ayahnya, juga sama, mengemas kedua orang tua, bagaimanapun rewelnya mereka, bagaimanapun mungkin muamalah yang kurang baik dari mereka, kita tetap akan mengejar surga dari mereka sampai ajal datang. Atau mungkin ada orang diuji dengan anak-anaknya yang kurang bakti dengan dia, jauh dari agama, susah untuk diingatkan. Maka semua ini dia bertugas semaksimal mungkin sebatas sampai ajalnya datang. Bagaimana setiap sosok mukmin, laki-laki atau perempuan, memikirkan masalah ini. Tugas kita di dunia hanya sampai ajal datang, dan itu sebentar sekali. Sangat sebentar. Bukankah teman-teman sekalian pernah bertemu dengan temannya mungkin di masa SD, di masa SMP, sekarang kita sudah di atas 40-50 tahun, ketemu sama mereka. Maka pada saat kita bercerita, ingat gak dulu seperti ini, ingat gak dulu seperti itu. Seperti baru kemarin terjadi, padahal sudah 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Begitulah nanti pada saat kita meninggal dunia.
Hitungan detik ajal kita dicabut, datang dan ruh kita akan dicabut, dan pada saat itu semua terbuka. Mulai dari awal kita jatuh dari rahim atau keluar dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, sampai yang ke-100, sampai kita meninggal dunia, oh ternyata hanya ini saja. Hanya seperti ini saja. Ya, sebentar sekali kita berlalu. Ini sebentar, tadi pagi kita baru aktivitas, sebentar sudah tiba siang seperti ini, nanti sore, bentar lagi malam kita tidur, besok pagi lagi seperti itu. Jadi sangat sebentar. Oleh karena itu, isilah waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan Allah perintahkan. Jangan pernah selalu diikuti dengan hawa nafsu, egoisme. Gak mau tahu agama perintahkan apa. Yang penting yang saya mau. Yang penting ini teman-teman saya ceritakan seperti ini. Oh ini orang tua saya didik seperti ini. Bukan itu. Agama Islam adalah sebagai panduan hidup. Kalau ingin bahagia. Tentu kalau ada orang ingin dengan pola dia sendiri, itu hak dia. Tapi Islam datang mengatur pola hidup setiap muslim dan muslimah dengan cara yang terbaik. Saya pernah singgung dari awal kita bahas buku ini. Subhanallah, ada hadis-hadis Nabi SAW yang kalau kita tidak melihatnya dengan keimanan, maka mungkin orang akan menilai negatif. Bagaimana Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga. Wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Bahasa disakiti ini gak mudah gitu. Kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Kalau menyakiti sudah umum lah gitu kan. Mungkin dia harus minta maaf. Tapi kalau dia disakiti, maka dia akan datang dan memegang tangan suaminya sambil berkata, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Pada pertemuan yang lalu saya sempat singgung hadits ini juga ya. Subhanallah, saya lama sekali merenungi hadits ini. Supaya saya bisa menyampaikan di pengajian. Saya juga coba melihat dari sikap istri saya di rumah. Seperti apa sebenarnya memahami hadits ini. Ternyata memang luar biasa gitu. Hadits ini betul-betul menyentuh karakter laki-laki. Kami Bapak Ibu-Ibu sekalian, laki-laki ini kalau ditantang maka jawabannya pasti akan menantang. Tetapi kapan dilembutin maka pasti akan lunak. Beda sekali. Di saat seseorang laki-laki berbuat salah dan istrinya mengatakan kalau saya ada salah maafin ya. Sebenarnya istrinya sedang menyinggung suaminya. Itu jauh lebih mudah membuat suaminya mengatakan iya saya yang salah maafin. Dibandingkan kita sengaja memata-matai, sengaja mencari kesalahan, sampai kemudian menuduh, maka yang terjadi pasti defense. Pasti dia akan pertahankan walaupun dia salah dan berkepanjanganlah permasalahan rumah tangga tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah wahyu, perintah itu dengan panduan sebagai pencipta yang paling tepat, yang paling dibutuhkan dan paling tepat sasaran bagi setiap laki-laki dan perempuan. Maka harusnya kita memahami masalah ini. Tentu ini karena kita sedang membahas panduan tentang wanita jadi seperti ini ya. Kalau kita membahas tentang laki-laki juga akan ada panduan khusus buat mereka. Sama ya. Saya pun kalau duduk di depan para bapak-bapak dan para ikhwah kita dari kaum muslimin dan membahas tentang bagaimana mereka menjadi seorang figur suami, maka akan sangat banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Seperti kewajiban pertama suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kewajiban pertama suami adalah bagaimana dia bermuamalah dengan sangat santun, ramah, sopan dengan istrinya. Itu banyak sekali saya tekankan ke depan para laki-laki. Hilangkan semua sifat emosional, gunakan ketenangan hati, ya, kelembutan kata-kata, gitu kan, kontrol emosi sehingga bisa menjalankan firman Allah SWT wa ashiruna bil ma'ruf dan gaulilah mereka dengan cara yang santun. Begitu juga dengan sampai pada tingkat biologis pun tidak boleh kasar, harus mengikuti ya waktu-waktu dan tempat yang tepat. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir firman Allah tadi yang saya bacakan. Dan banyak sekali poin-poin tentunya yang sedang disinggung atau yang disinggung kalau sedang berhadapan dengan kaum laki-laki. Tapi karena ini sedang berbicara kaum wanita, saya jelaskan ini. Dan ini juga yang tulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Dan jangan sampai ibu-ibu faham, oh Ustadz ngomong enak karena kan Ustadz laki-laki. Seakan-akan saya tidak menasehatin kaum laki-laki, tidak. Jadi cukup banyak poin-poin yang kita bahas kalau sedang berhadapan dengan laki-laki yang mungkin kalau ibu dengar, ibu akan mengatakan, oh bagus benar ya. Kalau suami saya seperti itu tuh luar biasa, akan seperti itu. Nah, begitu juga kami pada saat dulu dengan kaum wanita akan menyampaikan poin-poin yang bisa membuat ibu bagaimana bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, panen pahala yang sangat besar, meraih cinta suami dan hanya sampai batas ajal datang saja. Setelah ajal datang selesai, kita nggak ada kewajiban lagi. Dan kewajiban kita adalah pada hari ini, di saat kita hidup. Kalau besok kita masih hidup berlanjut kewajiban tersebut, tapi kalau kita sudah meninggal, selesai. Tidak akan ada kewajiban itu lagi.
Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan emas dari satu orang ini, suami ini, untuk meraih sekian banyak pahala. Mendapatkan ridho suami sudah cukup untuk membawa ibu punya tiket VIP, bisnis kelas untuk ke surga. Kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, merasa kehilangan karena muamalah yang sangat baik selama hidup bersama-sama, bersabar, tabah dalam menghadapi dia, berusaha untuk mendoakan, memberikan solusi-solusi dari permasalahan. Kalau ditanyakan, nanti akan kita bahas pada kesempatan ini poin demi poin insya Allah. Maka itu akan membuat suami ridho. Berapa banyak bahkan suami setelah istrinya meninggal tidak menikah lagi. Karena merasa ya sentuhan-sentuhan istri ini belum tentu bisa digantikan oleh wanita lain. Karena banyaknya muamalah yang baik yang bisa dilakukan. Baik, beliau mengatakan di halaman 204, saya bacakan, setelah judul bagaimana kita menjadikan sebagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Paragraf pertama, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia adalah buah dari kerjasama antara suami istri. Jadi nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau ingin bahagia harus dua pihak sama-sama saling bekerja sama dalam masalah ini. Tapi dalam masalah ini yang paling berpengaruh sebenarnya adalah istri. Kapan dia bisa mengemas rumahnya dengan baik, kapan dia bisa mengemas muamalahnya dengan baik. Pastikan semua kesibukan suami akan tergantikan dengan muamalah yang indah bersama istrinya. Nanti akan kita singgung poin itu setelahnya insya Allah. Kata beliau berkenan dengan poin ini. Poin-poin berikut saya khususkan untuk para wanita, kata beliau. Karena sedang membahas masalah wanita ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak membahas laki-laki. Di saat kami sedang membahas tentang laki-laki dan kewajiban suami, maka itu juga akan fokus membahas tentang bagaimana mereka menjadi suami yang baik dan sempurna. Yang juga sama, targetnya mengejar cinta Allah, mengejar pahala maksimal dari istrinya, dan juga bisa merebut dan meraih hati istrinya. Kemudian dikatakan, setelah mengatakan poin-poin untuk para wanita atau perempuan, saya akan menyebutkan problem-problem yang bisa diubah istri atau para istri dengan kepintaran dan kecerdasannya dari berbagai solusi yang ideal menjadi satu langkah menuju lubuk hati suami yang paling dalam. Kapan seorang istri berhasil merebut hati suaminya, maka apapun yang dia harapkan, ya, semuanya akan terpenuhi. Tetapi kapan hati suaminya tertutup karena buruknya muamalah, maka pasti akan tertutup semuanya. Tidak ada yang bisa membuka hati ibu-ibu sekalian dan membuat hati tersebut terpaut dengan kita kecuali muamalah yang baik. Kapan kita santun, kita ramah, kita mengabdi, berkorban, ya, mendahulukan, semua ini akan membuat hati orang yang sedang kita hadapin terbuka. Dan kalau hatinya sudah terbuka, maka semuanya akan terbuka juga buat kita. Poin pertama yang beliau angkat dalam masalah judul ini ya, bagaimana mengubah problem agar bisa meraih hati suami, membantah suami saat sedang berbicara atau sedang marah. Ini poinnya, tapi yang dijelaskan adalah, perhatikan, beliau mengatakan berusahalah mendengar kata-kata suamimu dengan penuh perhatian, terutama jika ia berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan perasaannya. Jadi coba fokus, dengarkan. Di saat suami ngomong apa, kita sensitif di sini. Oh, dia lagi bicara nih, dia sedang sebutkan apa, kisah tentang pertemuan dia dengan temannya, mungkin tentang kerabatnya, mungkin tentang orang tuanya, mungkin tentang program dia ke depannya. Ibu duduk manis, dengar saja. Tidak ada sesuatu yang ibu harus keluarkan sebagai sebuah energi. Hanya dengar, duduk manis. Dan ini kita dengarkan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dia ada perhatian. Kemudian beliau mengatakan, berikanlah kesan kepadanya bahwa engkau menanggapi pembicaraannya lewat kata-kata atau isyarat dan anggukan kepala. Jadi berarti dengan hadir. Bukan berarti kita hanya sekedar duduk manis dengerin tapi kita menghayal ke tempat lain, tidak. Kira-kira apa yang sedang dibahas nih? Dan usahakan jangan tanggapin apa-apa. Sampai dia mengatakan misalnya, kira-kira pendapat kamu seperti apa? Barulah kemudian kita memberikan tanggapan kita. Nanti ada juga disinggung di poin selanjutnya ya. Tapi di sini poin pertama, usahakan jangan pernah memutus pembicaraan dia. Tunjukkan keseriusan dalam mendengarkan pembicaraan itu, ya. Dan jika dia marah, kata beliau, hadapilah emosinya dengan tenang dan kata-kata baik. Tetap aja santun, tetap aja ramah, gitu kan. Bahkan kalau dia pun sudah menggunakan kata-kata
yang tadinya manggil nama kita, kemudian manggil dengan kamu itu, tetap aja kita dengan santai. Nama dia si A, kita mengatakan, ya udah, sebutkan nama dia misalnya, kemudian mengatakan, baik, saya dengarkan misalnya. Tanpa kita harus membalas juga dengan kosakata yang sama. Subhanallah, akhlak mulia ini pada saat kita gunakan dalam menghadapi seseorang, maka akan membuat dia malu sendiri dengan sikapnya. Tapi kapan kita juga terpicu membalas semua kosakata kasar itu dengan kasar juga, maka pastilah kasar dengan kasar bertemu akan mendatangkan kehancuran. Tidak mungkin. Ya. Kasar itu hanya akan bisa lunak dan lembut dengan kelembutan juga. Itu yang Nabi SAW katakan dalam hadis, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelemah lembutan kecuali pasti akan menghiasinya. Ini yang pertama. Jadi bagaimana jangan membantah suami atau memotong pembicaraannya, ya, atau juga jangan menghadapi emosinya dengan emosi, tapi dengan ketenangan. Ini bagaimana mengubah kiat pertama dari beliau, mengubah sebuah problem ya menjadi satu poin yang ideal untuk meraih hati suami. Yang kedua, beliau mengatakan istri menolak suami duduk sendirian di rumahnya untuk sementara waktu. Ya. Maksudnya adalah terkadang suami ingin menyendiri di dalam rumah atau di luar rumah hingga bisa menyelesaikan pekerjaan penting atau dia atau ia ingin memikirkan tentang problem tertentu. Tentu saja ini membutuhkan lebih banyak kekuatan akalnya daripada kekuatan tubuhnya. Di sini suami membutuhkan istri yang tidak memperkeruh ya kejernihan fikirannya dan tidak bersangka buruk kepadanya berikut kecintaannya. Sebab sia-sia belaka bila istri memvonis demikian terhadap suaminya. Ingatlah, wahai saudariku tercinta, ini beliau kasih contoh, betapa Rasulullah SAW mencintai istrinya Khadijah. Bahkan hingga setelah kematiannya. Ya. Kalau sebelum saya lanjutkan, kalau ibu pernah dengar riwayat ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, setelah fase Madinah, hijrah ke Madinah, pernah waktu Nabi SAW sedang duduk bersama Aisyah berdua, radhiyallahu anha, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, luar biasa nih, ucapan salamnya saja wanita ini depan pintu, membuat Nabi SAW yang lagi duduk tiba-tiba berdiri dan membuka pintu sendiri. Biasanya Nabi SAW itu ya, tidak berdiri buka pintu, biasanya dibukain pintu oleh pelayannya atau istrinya yang membuka pintu. Tapi di saat mendengarkan salam wanita ini, Nabi SAW tiba-tiba berdiri dan buka pintu sendiri. Dan ternyata depan pintu ada dua orang wanita. Lalu kata Nabi SAW, selamat datang. Lalu disuruh masuk. Dan Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, jamulah kedua tamu ini dengan baik. Aisyah pun sebagai istri yang salehah tidak banyak nanya siapa ini ya Rasulullah. Dijamu saja. Dijamu saja, ya. Sampai akhirnya setelah selesai semuanya hajat kedua tamu tersebut, ibu-ibu yang sudah sangat tua berumur sekali. Kemudian mereka pulang, lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa dua wanita ini? Begitu luar biasanya Anda menghormatinya, bahkan Anda sendiri yang berdiri buka pintu. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah. Bagaimana setelah Khadijah meninggal pun, Nabi SAW masih mengingat dan menghormati siapapun yang merupakan yang dekat dengan Khadijah itu. Jadi hal ini yang luar biasa nih. Sampai ucapan suara adiknya Khadijah itu mirip dengan Khadijah. Membuat Nabi SAW mengingat dan mengenang apapun yang berhubungan dengan istri yang tercinta yang memang betul-betul luar biasa banyak menghabiskan waktunya dan pengorbanannya untuk istri, untuk suaminya. Dan sudah pernah kita ceritakan ya, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha itu luar biasanya beliau sampai mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, salam dari Jibril alaihissalam, dan juga mendapatkan istana di surga karena belum pernah membuat kebisingan di depan suaminya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, Nabi SAW pernah datang ke rumah dan karena sangat sayangnya Khadijah dengan Nabi SAW sampai dia bisa mengetahui dari raut wajah Nabi butuh apa yang Nabi butuhkan. Termasuk rasa laparnya terlihat dari raut wajah tanpa menanyakan atau tanpa mendengarkan ucapan itu dari suaminya. Kemudian Khadijah pun masuk ke dalam dapur menyiapkan makanan. Jibril AS turun pada saat itu membawa sebuah informasi penting.
Ya, kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang membawakan makanan kesukaanmu. Maka karena sikapnya ini, perbuatannya ini, dia bagaimana dengan tulus melayani suaminya, sampaikan dia mendapatkan salam dari Allah dan juga salam dari saya, serta sampaikan dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak akan ada pernah kebisingan. Karena memang tidak pernah teriak-teriak depan suami, tidak pernah buat masalah. Intinya, kalaupun ada sesuatu yang disampaikan oleh suami, maka dia menanggapi dengan sangat tenang. Nah, itu yang disebutkan contoh dalam buku ini. Perhatikan paragraf selanjutnya di poin kedua. Kata beliau, di antara jejak-jejak peninggalan Khadijah radhiyallahu anha ialah ia membiarkan Rasulullah SAW bermalam untuk ibadah di Gua Hira dan menyendiri, tanpa ada kebimbangan dalam hati Khadijah. Bahkan pada saat itu hampir sebulan ya Nabi SAW di Gua Hira. Bahkan ia percaya sepenuhnya kepada suaminya, meskipun suaminya usianya 15 tahun lebih muda daripadanya. Karena Nabi SAW menikah 25 tahun, Khadijah 40 tahun, gitu kan. Tapi hendaknya suami juga tidak menjadikan hal ini sebagai ciri yang melekat selamanya pada dirinya dan dalam waktu yang lama, karena keluarganya juga memiliki hak atasnya. Tapi yang dimaksud di sini, ya ibu-ibu sekalian, ada saat-saat tertentu kami ini kaum laki-laki butuh ketenangan. Ketenangan itu dalam arti kata dia sendiri merenungi problem yang sedang ada. Apakah itu dengan misalnya dia datang kepada sosok seorang alim atau ulama, lalu konsultasi pribadi, gitu kan? Dia punya problem di kantornya, dia punya problem masalah dengan orang tuanya. Ya mungkin dia tidak berharap istrinya dengar. Tapi dia mungkin mengatakan, saya akan pergi ke rumahnya Ustadz Fulan untuk konsultasi tentang masalah ini dan itu misalnya. Maka jangan mulai dengan kecurigaan. Kenapa harus jalan sendiri? Kenapa harus begini dan begitu? Karena ada waktu di mana seorang sosok suami itu butuh sendirian. Ada saatnya mungkin sebagian suami ketemu sama orang-orang bijak. Orang bijaksana mungkin yang lebih dewasa, lebih tua dan dia konsultasi berbicara. Ada saatnya mungkin ya dia duduk bertemu dengan kedua orang tuanya. Di saat orang tuanya mungkin bijaksana. Dan dia pasti akan mengajak kita kalau memang atau mengajak istrinya kalau memang dia mau. Tapi pada saat dia tidak mengajak berarti ada sesuatu yang dia ingin bicarakan mungkin untuk menjaga perasaan istri dia tidak mengajaknya. Jangan mulai dengan sangka buruk. Itu poin yang sedang ditekankan oleh Dr. Najlah Hafidhahullah. Dan beliau juga mengatakan terkadang mungkin dia ingin menyendiri di masjid. Ya. Kalau pernah dengar riwayat bagaimana Ali bin Abi Thalib pernah terjadi clash dengan Fatimah. Artinya ada sedikit ya pembicaraan di antara mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib tidak ingin bertengkar dengan istrinya. Lalu dia keluar, lalu dia tidur di masjid. Ya. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Dia pernah tertidur di masjid gitu kan. Kemudian juga contoh-contoh yang lain cukup banyak dalam masalah ini. Misal dia ingin menyendiri di ruang tamu saja, mengatakan bisa nggak saya duduk sebentar, merenungi beberapa hal sendirian gitu. Mungkin dia mau di ruang kerjanya di rumah misalnya, ya udah, ibu tinggal bilang kira-kira apa yang diperlukan, tinggal panggil saya saja. Ibu sibukkan diri dengan baca Quran, dengarkan pengajian, ibu sibuk dengan anak-anak. Mungkin ada waktu di mana dia butuh sendirian, ya, karena beberapa permasalahan mungkin butuh konsentrasi full. Ya, di saat ada istri itu tidak bisa dia memecahkan permasalahan dengan bersama. Mungkin ini poin yang ingin disinggung di poin keduanya. Poin yang ketiga, bagaimana merebut hati suami di sini dari problem yang sedang ada, yaitu perdebatan dan diskusi pada waktu-waktu yang kurang tepat. Ini jangan sampai terjadi. Ingat ibu-ibu sekalian, tidak semua permasalahan butuh diskusi. Kadang-kadang ada permasalahan langsung saja instruksi. Suami ibu mengatakan, lakukan ini saja, kerjakan ini saja, jangan keluar, selesai. Maka tidak perlu kita mengatakan, coba kita dulu diskusikan. Ya, kecuali memang permasalahan itu permasalahan yang rumit dan butuh diskusi. Jangan sampai menjadi rumit sebuah hal yang tidak butuh dirumitkan gitu. Saya pernah memecahkan sebuah permasalahan rumah tangga. Rupanya istrinya punya satu sikap, satu keputusan. Entah dari mana ini ya, dipelajari poin ini. Tapi dia punya prinsip, sebagaimana dia dalam Islam diperintahkan untuk selalu izin sama suaminya, maka suaminya pun harus selalu izin sama dia. Di antaranya pernah terjadi, ribut rumah tangga itu sampai berbicara masalah perceraian, gara-gara sang istri ini terbiasa hidup sederhana dan
Maunya semuanya serba sederhana di rumah. Sementara suaminya tidak terbiasa dalam hidup itu. Dia ingin memaksakan pola yang sama. Jadi kursi pun harus kursi yang biasa sekali, yang harganya cuma sangat murah dan memang tidak layak untuk menjamu tamu sebenarnya. Tapi si istri menganggap begini aja, kita kan kesederhanaan. Bahkan cukup lama tidak ada kursi, dengan melantai saja. Setiap tamu datang, mau siapapun harus melantai di situ. Maka sang suami kebetulan pada saat itu yang disampaikan kepada kami, dia pulang dari satu aktivitasnya, ada tetangga menawarkan untuk menjual sofanya, TV-nya dan beberapa perabotnya dengan harga murah. Harga puluhan juta cuma dijual dengan 8 juta, 7 juta, ambil aja semuanya. Maka dia ambil inisiatif, niatnya ingin membahagiakan istrinya. Dibawalah semua barang-barang itu, masih bagus, sangat bagus dan memang layak untuk dipakai, lalu ditaruh di rumahnya. Pada saat lihat itu istrinya langsung marah, kenapa nggak izin sama saya, kenapa ada begini dan begitu. Padahal sebenarnya kalau dia berpikir dengan pikiran jernih, suaminya sedang ingin membahagiakan dia, mendatangkan sebuah sofa yang baik gitu kan, tempat yang lain, dan bukan juga berlebih-lebihan, karena itu adalah tetangga juga ingin dibantu dan memang kebetulan butuh. Ya. Ini contohnya. Jadi tidak semua permasalahan harus didiskusikan, ya. Tapi ada juga masalah yang perlu didiskusikan. Coba dengarkan apa yang beliau katakan. Sebagian istri yang terpelajar dan berilmu pengetahuan, setiap kali diperintah atau dilarang suaminya, ia mengatakan, mari kita diskusikan atau bicarakan terlebih dahulu. Meskipun waktunya tidak tepat, misalnya karena tergesa-gesa, butuh segera ambil keputusan, ya. Padahal tidak ada ruginya bila ia memenuhi perintah dan meninggalkan larangan suaminya. Tentu saja hal seperti ini menimbulkan reaksi yang sangat kuat dari suami yang justru malah menjadikannya menolak berdiskusi atau berbicara atau bermusyawarah hingga dalam perkara yang menuntut demikian. Jadi nanti pada satu waktu butuh untuk diskusi, dia sudah nggak mau diskusi lagi. Karena hal-hal yang seperti ini tidak butuh untuk diskusi. Ya. Kalau saya bahasakan sederhana paragraf ini semua Bapak Ibu sekalian, mudahkan urusan. Selama itu tidak butuh diskusi panjang, nggak usah, gitu kan? Kita keluar yuk makan di sana, ya udah ayo, udah selesai, mudah aja kok, gitu kan? Ah nggak usah, kayaknya saya lebih suka di sini aja. Ya udah, kenapa? Apa salahnya kalau kita menyenangkan dia? Ya, toh juga kita masih ada waktu besok misalnya, ya, di waktu yang lain. Kenapa harus sebuah program yang sedang diinginkan oleh suami yang sebenarnya tidak butuh diskusi? Itu harus dilibatkan diskusi atau bahkan melibatkan keinginan kita dengan egoisme. Kan gitu. Nah ini yang bisa mendatangkan efek yang kurang baik. Ya. Jadi kalau bahasa saya supaya mudah difahami sebenarnya, ya, maka tidak semua permasalahan, ya, perlu didiskusikan dan jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Ya. Lalu beliau mengatakan sebaiknya apa yang disampaikan suami kepadamu dipertimbangkan terlebih dahulu untuk kalau butuh diskusi atau tidak. Kalau tidak butuh nggak usah gitu kan. Kalau misalnya dia mengajak diskusi, kira-kira bagaimana pendapat kamu kalau kita ganti mobil ini misalnya. Nah dia minta pendapat, berarti butuh diskusi. Oke lah gitu kan. Mungkin seperti itu boleh berdiskusi. Tapi di saat ibunya sakit, dia langsung mengatakan ayo temani saya ke rumah sakit yuk. Ini bukan saatnya diskusi. Saatnya langsung eksekusi. Pakaian baik sekarang langsung hadir bersama suami. Jadi dia merasa oh ada pengorbanan dari istri saya, gitu kan? Seperti itu penting, ya. Jangan mempersulit hal-hal yang tidak perlu dipersulit, ya. Pernah terjadi juga kasus yang lain dalam rumah tangga. Ada seseorang, ya, kedatangan saudari kandungnya. Jadi sang suami ini kedatangan saudarinya perempuan dari luar kota. Kemudian pada saat datang dan jarang sekali datang, cuma sesekali saja datang di kota yang mereka hidup, ya. Kemudian sang adik mengatakan kepada kakaknya yang di sini adalah posisinya sebagai suami si perempuan ini, dia mengatakan, tolong kak kalau mau keluar kemana saya ikut nebeng aja, karena saya tidak banyak tahu kota ini. Nanti kalau turun belanja di mana saya ikut turun aja. Maka sang suami dengan santainya menyampaikan kepada istrinya, ini ada adik saya datang dari luar kota dan dia tidak tahu kota ini, tidak ada tumpangan juga. Maka dia hanya minta kemana kita pergi dia ingin ikut. Kita kemana saja oke dia ikut. Nanti dia tinggal belanja. Terus kemudian Simam menyampaikan seperti itu lalu suaminya mengatakan pada saat itu mereka sudah mau keluar. Ya, kita keluar
saya tunggu di mobil ya. Istrinya nggak keluar pada saat itu. Kemudian sang suami masuk ke dalam, ternyata istrinya sudah membuka pakaiannya, terus ditanya, kenapa? Ya udah, jalan aja sama adik kamu, nggak usah sama saya. Jadi seakan-akan apa yang suaminya inginkan, yang sebenarnya permasalahan kecil, bukan setiap hari di saat itu saja dianggap sebagai sebuah permasalahan. Nah ini contoh-contohnya ya. Lalu kata beliau, menunda pembicaraan hingga waktu lain yang lebih tepat untuk mengemukakan ya, aspek pandangan atau pandanganmu atau penolakan itu jauh lebih baik. Kalau misalnya ada pun yang mau dibicarakan, ditunggu malam, baru kita bicarakan misalnya. Setelah kita keluar dengan dia ternyata menurut kita kurang efektif. Mungkin kita nanti bisa diskusikan di waktu-waktu yang tepat. Nah ini di poin yang ketiga yang sedang disinggung dan dibahas oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Selanjutnya poin keempat. Istri campur tangan dalam pekerjaan suami secara khusus. Ini terutama kalau bukan bidangnya ya. Kalau ada suami istri sama-sama membangun sebuah unit usaha, kemudian memang istri tahu dari awal terlibat, itu berbeda. Itu nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau Anda sebagai istri tidak tahu menahu tentang pekerjaan suami, hanya tahu secara zahirnya saja, oh kerja di perusahaan minyak misalnya, atau di perusahaan A atau perusahaan B. Ibu tidak punya keterampilan di situ, jangan terlalu banyak mencampuri urusan pekerjaan itu. Ya. Karena ini akan membuat permasalahan yang baru muncul selain problematika yang ada di kantor tentunya ya. Ini beliau singgung di poin keempat. Dr. Najlah mengatakan banyak problem yang terjadi karena hal ini. Suami menolak keinginan istri untuk mengetahui seluk-beluk pekerjaannya, sedangkan istri bersikeras untuk mengetahuinya. Mungkin karena dia berpikir pekerjaan ini rumit, istri saya bukan bidangnya, jadi nggak usah diceritakan, gitu kan? Tetapi ada sebagian istri tidak mau tahu itu, bersikuku, dia mau tahu pokoknya harus ceritakan sama saya, semuanya harus cerita. Kalau enggak ribut, kalau enggak cemberut, kalau enggak mau layani biologisnya, enggak mau tidur sama-sama, hanya karena masalah suaminya memang berpikir ini pekerjaan terlalu berat, gitu. Ya. Ada sebuah kasus yang lain, pernah ada juga rumah tangga, ada seorang istri kedatangan temannya, menginap di rumahnya, kemudian mulailah si tamu ini menceritakan, di antara kata-kata yang diucapkan pada pemilik rumah, kita harus tahu semua tentang suami kita, apapun pekerjaannya, bahkan kepada gaji-gaji pegawainya, bahkan kepada ini dan itu, gitu kan, absensi kantor, A, B, C. Si istri ini nggak pernah berpikir itu sebelumnya. Subhanallah, begitu tamunya pulang, so istrinya mulai ngomong, gitu kan. Nanya, ini pegawai di kantor udah berapa orang? Berapa gajinya? Nama-nama pegawai siapa saja? Suaminya mulai menjelaskan, oh ada pegawai sekian orang. Mulai bertanya, namanya siapa saja? Ini kalau ada 100 pegawai mau disebut satu persatu kan repot, gitu. Belum gaji satu-satu, harus semua istri tahu. Suaminya langsung curiga. Kamu ini habis ngomong sama siapa? Ya. Oh ada tamu si fulana datang, katanya saya harus tahu semuanya. Kata suaminya baik. Siap untuk tahu semua itu? Kalau kamu siap saya akan ceritakan semua. Tapi jangan salahin saya kalau kepala kamu pusing. Ya. Saya akan ceritakan semua utang-utang perusahaan, permasalahan semuanya, vendor-vendor, semua akan saya ceritakan. Asal siap aja. Ini kan melahirkan permasalahan buat dirinya sendiri yang tidak perlu gitu. Ya. Untuk apa kita ya menumpuk permasalahan kita yang tidak dibutuhkan? Ya. Jadi tidak semuanya jenis pekerjaan suami harus ibu juga tekuni. Ya. Karena itu akan menyibukkan ibu dari pekerjaan utama ibu. Yang tadi saya katakan batasannya hanya sampai ajal datang dari awal tema kita. Maka kita akan keluar dari itu nanti. Keluar dari koridor itu. Dan ini jadi masalah tersendiri nanti, ya. Terkecuali saya bahasakan tadi dari awal, memang ibu terlibat sama suami, sama-sama, bahkan ibu yang punya keterampilan di usaha itu, maka itu berbeda, ya. Tapi kalau ibu sama sekali tidak ada sangkut pautnya, tidak mengetahui sebagaimana saya kasih contoh kasus tadi, maka ini sebaiknya jangan, ya. Di sini beliau mengatakan, ketahuilah wahai istri yang bijaksana,
bahwa campur tanganmu dalam pekerjaan suamimu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena bukan bidang kita, ya. Kalau bukan bidangnya ibu, terus ibu ikut campur, itu akan mengacaukan semuanya. Mengacaukan pikiran ibu. Ibu memaksakan diri di umur ibu sekarang untuk mengetahui apa-apa yang ibu baru mau pelajari. Belum lagi suami juga harus kembali mengulangi semuanya. Apa yang dia susun di perusahaan tersebut dijelaskan panjang lebar untuk istrinya. Ya. Belum lagi ibu mungkin tidak sadar ke depannya ibu akan ikut campur dalam kebijaksanaan atau keputusan lah yang ada di kantor. Nanti ibu akan bilang, kenapa ditambahin gaji orang itu? Kenapa dikasih bonus ini? Kenapa itu dipecat? Padahal sebenarnya ibu bukan masuk dalam perusahaan. Ya. Itu akan lebih memperkeruh permasalahan nantinya. Ya. Jadi tidak usah tambah beban pikiran kita. Ya. Nabi SAW mengatakan istri manapun yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, melayani suami dengan baik, kecuali pada saat meninggal, dia akan boleh memilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Simple sekali. Jangan diperkeruh. Ya. Jangan diperkeruh. Kita ini bisa menarik kaidah ini, apa yang kita jelaskan tadi, bukan hanya sama suami istri ya. Sama teman-teman pun begitu. Selama kita tidak tahu apapun masalah pekerjaan, tidak usah. Kalau ada cerita oke. Atau ada hajat memang mendesak. Ya kita ingin partner bisnis ya. Atau ingin mengetahui produk apa. Selebihnya nggak usah. Kalau kita sampai dalam pegawaimu berapa orang. Kamu kalau pergi hari Senin pakai baju apa. Ya. Kamu pakai tas apa. Nanti kalau liburan kamu kemana saja. Untuk apa ini semua. Gitu kan. Artinya kalau tidak ada manfaatnya untuk apa. Gitu. Ada orang begitu karena sudah terlanjur dia menjadikan sebagai pola. Masuk rumah orang semua sudut rumah itu ditahu sama dia. Ya. Masuk rumah orang ini kenapa warna begini, ini untuk apa, kenapa vas bunganya itu, kenapa ini, kenapa itu. Semuanya difuduli ya, mau tahu semuanya. Ya. Iya. Ini akhirnya menambah permasalahan baru karena buat dia tidak penting, buat orang pemilik rumah juga sibuk lagi menyusunkan dia sebuah materi khusus untuk jelasin rumahnya dia. Gitu. Ya. Ada orang mungkin yang suka dengan itu ya. Maksudnya dia memang tanpa kita minta pun dia langsung jelaskan, oh rumah ini saya bangun begini, luasnya begini, oh oke lah. Kalau dia cerita gak ada masalah. Tapi kalau kita yang mencampuri urusan orang untuk apa? Saya punya sahabat dekat teman-teman sekalian, sudah lebih dari 20 tahun mungkin kami bersahabat. Beliau juga mengembangin beberapa unit bisnis di Indonesia ini. Tapi sampai sekarang saya belum pernah naik ke lantai 2 rumahnya. Sudah 20 tahun lebih kami bersahabat. Setiap saya datang diarahkan ke ruang tamu, saya langsung masuk ke ruang tamu. Saya nggak pernah lihat tuh ruang sebelah ada siapa, itu ada apa, ya dia di dalam itu pakai meja makan apa. Nggak penting. Saya datang tujuannya apa? To the point berbicara atau hanya sekedar kumpul berbicara diskusi atau hanya sekedar nanyakan kabar. Habis itu kami pulang. Kecuali memang dia ya. Saya pernah berkunjung ke rumah salah satu kerabat. Begitu masuk langsung dipersilahkan, langsung diperlihatkan ini ruang tamu saya. Ini loh saya pilih kursi ini begini. Dia sendiri yang menjelaskan ya, terserah dia. Kalau dia menjelaskan itu lain. Tapi kalau kita mencari tahu itu nggak ada gunanya. Ya, makanya beliau mengatakan ketahuilah wahai para istri bijaksana bahwa campur tanganmu dalam pekerjaan suamimu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Benarlah sabda Rasulullah SAW di antara bukti kebaikan, keislaman atau kesempurnaan keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Jadi selama ibu tidak ada urusannya di situ jangan ikut campur. Ya. Karena akan menambah program baru dalam hidup kita yang mungkin tidak mendatangkan manfaat. Kecuali dalam hal ibadah ya. Selain daripada itu sebaiknya tidak usah. Kemudian di sini beliau mengatakan juga, memang benar bahwa pekerjaan suami penting bagimu. Tapi setiap pekerjaan ada rahasianya. Bisa jadi dengan engkau mengetahuinya maka hal itu justru berpengaruh negatif terhadap pekerjaan tersebut. Kayak tadi misalnya pegawainya ada berapa orang. Kalau ada pegawai pun dia yang mau dipecat, di PHK harus lapor ke ibu dulu misalnya sampaikan. Pegawai saya itu saya pecat, ibu akan ikut campur. Kenapa dipecat? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Yang harusnya keputusan sudah diambil, malah kebijakannya jadi batal gara-gara campur tangan kita yang tidak penting gitu. Mungkin dia lebih tahu, pegawai itu sudah punya masalah banyak misalnya. Atau terbalik, mungkin ada pegawai yang masih diberikan kesempatan memperbaiki kesalahannya. Tapi karena diceritakan sama ibu, ibu bilang, untuk apa? Nggak usah. Karena ibu terbawa perasaan misalnya. Nah ini kan jadi masalah-masalah semua yang tidak dibutuhkan ya. Ini jadi masalah.
Jadi problem sama staff ya, teman-teman sejawat ya. Kecuali memang yang dimintai pendapat itu lain. Kalau ibu diminta pendapat beda ya. Dan ingat, kalau ibu memberikan pendapat pun kalau ditanya bagaimana pendapat kamu, ingat secukupnya. Ibu sudah ambil nih, tadi cerita dia yang 10 menit, kesimpulannya adalah ini. Oh ya, menurut saya sih lebih baik begini, selesai. Ya. Dan ingat, dalam masalah ini juga jangan berlebihan, apalagi dominan. Ya. Akhirnya ibu akan terus mendominasi apapun yang merupakan keputusan suami. Hilanglah sifat kepemimpinan dia. Wanita yang bijaksana adalah wanita yang selalu mengatakan, ini kalau ditanya pendapat, ini pendapat saya, tapi terserah. Ya. Panggil abang, kamas ke apa, terserah. Itu keputusan di tangan anda gitu. Ya. Saya cuma bisa memberikan begini, misal. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi ya. Kemudian juga, jangan pernah ulangi lagi. Ini tambahan dari saya ya. Dari poin ini karena tidak disebutkan di sini. Supaya apa yang dijelaskan di poin keempat ini bisa terrealisasi dengan baik, ada poin-poin tambahan dari saya. Itu tadi saya katakan, bisa saja problem dengan staf atau bawahan, teman sejawat ya. Itu yang tidak bisa diceritakan pada istri, maka jangan ikut campur kecuali memang diminta pendapat. Dan di saat diminta pendapat ingat secukupnya. Jangan berlebihan dan jangan mendominasi. Karena ibu bukan ahlinya, bukan bidangnya di situ. Dan ibu juga bukan orang yang sedang menghadapi permasalahan. Ya. Waktu Nabi SAW pulang dari Gua Hira, Khadijah lihat Nabi SAW ketakutan, beliau diam, nggak nanya apa-apa. Tunggu suaminya yang bicara. Nanti Nabi SAW mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Khadijah nggak banyak bicara, ambil selimut, bungkus suaminya, lalu bawa masuk ke dalam. Ditenangkan, diam, nggak ngomong apa-apa. Sampai Nabi SAW cerita sendiri akhirnya. Saya telah bertemu dengan sosok makhluk yang besar, ya badannya memenuhi langit dan segala macam cerita panjang lebar tentang bertemu dengan malaikat Jibril di gua setelah turun dari Gua Hira. Maka Khadijah dengan sangat tenang mengatakan, hai suamiku, apakah engkau khawatir engkau diganggu oleh syaitan? Sementara atau keburukan, engkau ini adalah orang yang sangat baik, suka membantu orang susah, silaturahim keluarga, nggak mungkin. Dia malah tenangkan suaminya. Ya, tapi sikap yang luar biasa dari beliau dan dinukil dalam semua buku-buku sejarah tentang Khadijah kalau ibu-ibu baca, pasti sama. Beliau terdiam dulu, tidak menanyakan sampai suaminya sendiri menceritakan. Kalau saya hubungkan ini dengan karakter laki-laki seperti saya misalnya berbicara, subhanallah kami akan sangat nyaman sebagai suami di saat mendapatkan istri yang menjadi pendengar yang baik. Setiap kali kita datang, dia siap mendengarkan. Dia tidak langsung menanyakan ataupun langsung ya menodong suami apa saja yang terjadi tadi dan segala macam. Maka kita akan cerita dengan sendirinya. Karena merasa istri itu sebagai tempat yang sangat nyaman untuk cerita. Dia tidak menghardik, dia tidak membalikkan permasalahan yang sedang ada sebagai sebuah senjata. Ya, pernah terjadi juga kasus rumah tangga yang kami pecahkan. Subhanallah, sampai suaminya gak mau cerita apa-apa. Karena setiap kali cerita apa-apa, misalnya pernah terjadi perusahaan rugi. Ini ada perusahaan terjadi begini. Oh itu karena nafkah saya kurang. Gitu. Istrinya bilang gitu. Apa hubungannya nafkah dengan perusahaan lagi bangkrut? Gitu. Kan bukan saatnya. Kalaupun mau bicara masalah minta naikin nafkah, jangan hubungkan dengan perusahaan dia yang sedang bangkrut, yang memang dia butuh energi khusus untuk pikirkan gitu. Tapi itu pernah terjadi. Ya. Jadi kalau diminta pendapat, berikan tapi secukupnya dan jangan dominan. Dan juga ingat, kalau sudah selesai ini dibicarakan tentang satu problem misalnya, sudah pernah ditanya pendapat ibu ya, gak usah ulangi lagi, sampai nanti dia tanya, kalau dia atau dia jelaskan lagi. Gak usah ibu bilang, bagaimana masalah itu kemarin? Ya, kok gak cerita sama saya? Oh udah selesai misalnya, kok gak cerita? Kan kemarin itu ada masalah cerita, nah jadi panjang. Jadi masalah yang tidak perlu ada masalah. Ya. Jadi gak usah diulang, gak perlu diulang kalau dia tidak cerita. Itu termasuk masukan dari kami tentunya ya. Selama dia memang tidak menceritakan lagi. Berarti sudah selesai. Sudah selesai. Untuk apa jadi beban pikiran buat kita? Toh juga sudah selesai gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana kita justru tampil sebagai sosok istri yang akan selalu siap menjalankan kewajiban. Sehingga suami mendapatkan suasana yang berbeda. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Suasana yang berbeda. Dia di luar punya problem banyak. Begitu datang di rumah dengan suasana yang sangat berbeda dari istrinya. Begitu juga dengan muamalah dan sikapnya. Nanti akan kita singgung di poin setelahnya itu ya. Ada di poin kelima insya Allah. Masih lanjutan poin keempat. Di halaman 208 ya.
Tapi jika suami mendiskusikan denganmu mengenai pekerjaannya, maka terlibatlah bersamanya dalam pembicaraan itu dan tanggapilah dengan penuh cinta dan perhatian. Bukan justru menjadikan sebagai senjata untuk menyalahkan dia. Ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi problem rumah tangga dan akhirnya suaminya tutup mulut, gak mau cerita lagi karena apa yang diceritain dibalikkan jadi senjata untuk menyerang suaminya. Ini keliru. Nah ini sebuah pengalaman yang luar biasa dari Dr. Najla, menggabungkan antara teori syar'i dengan pengalaman beliau. Dan juga karena saya membedah buku ini, saya juga pertemukan dengan karakter kami sebagai laki-laki. Memang luar biasa, di saat ada masalah kami sedang cerita, kalau istri mendengarkan, jadi pendengar yang baik, penuh dengan cinta dan perhatian, dan hanya akan memberikan pendapat kalau sudah keluar kata-kata suami, bagaimana pendapat kamu? Baru, jangan potong pembicaraan dia tiba-tiba, jangan langsung menghakimi sebuah cerita yang belum selesai, udah langsung diambil keputusan. Nah ini semua tidak boleh, ya. Kemudian selanjutnya, janganlah mengacak-acak dokumen pekerjaan suami, ya, karena ini dapat mengurangi tingkat kepercayaannya kepadamu. Suami lagi masuk kamar mandi, acak-acak semua di meja kerjanya. Ada mungkin yang dirahasiakan, mungkin ada begini dan begitu, ya. Dan yang paling sering terjadi ngacak-ngacak data di handphone, ya. Mengambil tugas malaikat. Ya. Belum yakin ibu-ibu kalau ada 2 malaikat di pundaknya suami. Nah, belum yakin ada Allah yang punya sifat Ar-Raqib, maha pengawasi. Ya, Allah itu As-Sami, maha mendengar. Allah itu Al-Basir, maha melihat. Kenapa ibu jadi pengawas? Ya. Ibu menikah dengan suami untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Sama juga, ya. Suami juga menikah dengan ibu bukan untuk jadi pengawas, jadi suami, jadi pelindung, jadi pendamping, ya. Maka ini harus difahami baik-baik. Jadi menempatkan semua pada tempatnya itu bagus sekali, ya, sangat bagus gitu. Contoh misal, maaf ini saya membahasakan sedikit agak detail. Kalau meja makan, tempat makan, bahaslah masalah makanan, ya, itu akan tepat sekali, indah sekali. Makanan enak, makanan ini mau nambah atau tidak, ada masukan tidak, itu aja. Nggak usah bicara masalah problem anak di atas meja makan. Nggak nyambung nanti. Ada ruang keluarga, duduk, nah di situ kita bicara masalah keluarga, masalah anak. Pindah dulu. Kalau habis makan, baru bilang, bisa, udah selesai, kita bisa pindah ke sana nggak? Pindah ke sana. Baru bicarakan tentang masalah anak. Bicarakan masalah di ruang keluarga, ada ruangnya sendiri. Di atas ranjang, tidur dan biologis, nggak ada yang lain. Jangan bawa-bawa masalah di dalam atas ranjang, nggak bisa. Clash sedikit, batal biologisnya. Lah iya, yang sebenarnya fungsi utamanya di situ, gitu kan? Memang untuk istirahat dan biologis, di situ saatnya bercinta, ucapkan semua kata-kata, puasin diri, memang begitu. Kan gitu. Kamar mandi, tempat mandi, buang air besar, buang air kecil, bukan yang lain. Ya. Nggak usah aktivitas yang lain, gitu kan. Lama-lama di kamar mandi yang tidak ada manfaatnya, gitu kan. Contoh, jadi letakkan semua pada tempatnya, itu kebijaksanaan namanya, gitu kan. Orang bijaksana memang begitu. Nah seperti itu kurang lebih dalam masalah ini, ya. Baik. Jadi di sini beliau mengatakan, saya ulangi, jangan mengacak-acak dokumen pekerjaan suami karena itu dapat mengurangi tingkat kepercayaannya padamu. Sementara tidak mudah mengembalikan kepercayaannya terhadapmu seperti semula. Ketika itulah engkau rugi. Jadi jangan rusak kepercayaan, subhanallah gini ya. Bapak Ibu sekalian, saya coba pelajari dalam hidup teori-teori agama, menghadapi bagaimana problematika di tengah-tengah masyarakat. Karena kami, para dai ini sering yang dihadapi masalah kan gitu. Ustaz, hukumnya ini apa? Hukumnya ini apa? Ini bagaimana kalau sudah begini? Masalah demi masalah gitu. Jadi dari situ Allah berikan kita juga pelajaran yang sangat banyak gitu. Ternyata teman-teman sekalian, makin orang tidak mengetahui banyak hal tentang orang lain itu makin tenang sebenarnya. Makin dia sengaja mencari tahu tentang orang lain, makin rumit hidupnya. Contoh misal, ibu lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan. Apa nih? Kayaknya nggak ada kegiatan. Buka handphone cari kontak. Nih siapa kira-kira yang punya permasalahan? Terus mulai WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau curhat nggak? Ya? Atau apalah? Cerita aja. Aku kebetulan ada waktu kok. Nah. Jadi dia di waktu yang harusnya dia santai, dia lebih tenang berpikir, dia buat program ke depannya, malah sengaja menampung permasalahan orang. Ini untuk apa?
Hah? Duduklah temannya telepon 2 jam sampai telinganya panas, ya, karena handphone, ya, sampai kadang-kadang sambil dicas, pakai power bank, dengarin permasalahan, sambil marah-marah dari ruang tamu ke ruang tidur, nggak ada manfaatnya. Terakhir kesimpulannya, cerai aja sama suamimu. Untuk apa suami begitu? Akhirnya masuk ke dalam permasalahan yang tidak diperlukan. Itu tidak ada gunanya, ya. Ini contoh-contoh saja. Jadi harusnya lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, poin yang kelima, selanjutnya bagaimana meraih dan merebut hati suami. Menurut Dr. Najla, ya, hafizahullah, istri tidak memahami tabiat pekerjaan suaminya. Maksudnya adalah seorang istri hendaknya memahami tabiat pekerjaan suami. Ada kalanya pekerjaannya membutuhkan tambahan waktu atau menuntut istirahat pada siang hari dan bekerja pada malam hari. Ada waktu-waktu di mana sang suami ini memang butuh ekstra waktu, lembur misalnya, ya, dalam pekerjaan dia. Ada juga saatnya mungkin di mana suami karena letihnya butuh istirahat. Mungkin tidak setiap saat dia pulang, dia akan sibuk untuk ibu misalnya. Mungkin ada waktu di mana dia sangat letih pada hari itu. Sehingga pada saat dia datang, mungkin dia membahasakan saya sangat letih. Akan sangat beda respon suami nanti di saat ibu langsung menyiapkan, baik silakan istirahat aja. Misalnya merespon seperti itu. Kemudian istirahat, pada saat dia sudah mulai tenang, setengah jam, 1 jam, mungkin dia istirahat. Atau mungkin dia tidur semalaman, besok pagi, lihat nanti bagaimana respon positifnya. Karena dia merasa kepenatannya hilang, tidak ada beban pikiran, dan dia merasa suasana yang berbeda. Tadinya kantor penuh dengan permasalahan, sekarang rumah tangga penuh dengan ketenangan dan istirahat. Itu luar biasa responnya kepada ibu nantinya. Beda kalau dia pulang dalam kondisi letih, permasalahan lagi banyak menumpuk, ibu nggak mau ngerti, ya. Masa pulang langsung tidur, masa pulang begini dan begitu, misalnya. Nah, padahal sebenarnya mungkin dia punya permasalahan, ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Beliau mengatakan seorang istri hendaknya memahami tabiat pekerjaan suami. Ada kalanya pekerjaannya membutuhkan tambahan waktu atau menuntut istirahat pada siang hari dan bekerja pada malam hari. Istri hendaknya menyediakan ketenangan untuknya dan tidak banyak mengeluh. Kesuksesannya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padamu wahai para istri dan kenyamanan jiwanya. Istri akan sukses, Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya dan juga pengaruh dari istri itu sendiri. Demikian pula pekerjaannya terkadang menuntut rahasia yang sempurna, maka janganlah engkau berusaha mengetahui sesuatu dari pekerjaannya, ya. Ada kalanya pekerjaannya menuntut safar terus-menerus, maka istri wajib menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi ini. Tidak banyak mengeluh dan menuntutnya supaya berganti pekerjaan. Jadi jangan sampai gara-gara dia safar lalu minta ganti aja pekerjaannya, untuk apa kerja gitu, misalnya. Ya. Terkadang pekerjaannya, ya, menuntut untuk safar ke negeri lain dan bermukim di sana. Sementara istri menolak berpindah bersamanya. Ia lupa bahwa yang terbaik baginya ialah selalu berada di samping suaminya, menjaganya dari penyimpangan, berdiri di sampingnya dan merawatnya. Jadi ada 2 poin di sini, ya. Kalau saya simpulkan paragraf ini, jadi bagaimana mungkin ibu-ibu, mohon maaf kalau sudah terlanjur terjadi qadarullah, ya. Jadi di saat memang ibu tidak berharap suami yang suka banyak safar, jangan cari suami yang bekerjanya memang selalu safar. Nah, gitu. Karena memang di perusahaan dia selalu safar tugasnya, gitu kan. Ada orang yang begitu. Saya tahu salah satu kerabat, dia 2 hari 3 hari di rumah, habis itu berangkat lagi. 2 minggu di sana, 2 minggu di sini, pindah sana. Pulang lagi ke rumah 3-4 hari, berangkat lagi ke sana. Memang sudah begitu. Dan istrinya sudah tahu dari awal. Jadi dia harus bisa mengerti. Jangan nanti begitu bergabung di rumah tangga itu, lalu tiba-tiba mengatakan pekerjaan nggak bagus ditinggalkan. Padahal suaminya sudah tekuni sekian tahun sebelum menikah dengan dia. Ini jangan jadi masalah baru di situ kan. Ya sudah, itu resikonya. Kalau dari awal tidak suka dengan suami yang safar sana sini, maka dari awal memang mencari orang yang tidak begitu pekerjaannya, gitu kan. Ya ini contohnya saja, supaya mempermudah, ya. Jadi ini poin harus digarisbawahi. Kemudian poin yang lain juga, ya, adalah di sini dikatakan banyaknya permasalahan terjadi karena istri tidak mau mendampingi suaminya di saat pindah negeri, pindah kota. Lalu untuk apa ibu menikah dengan dia kalau tidak mau mendampinginya? Ya, banyak sekali keluhan sampai kepada kami menanyakan tentang bagaimana sebagai posisi seorang suami. Suaminya juga tidak terfikir poligami, suaminya juga harus menjalankan tugas di negeri lain. Harap istrinya nih, ayo berangkat sama saya, nggak mau. Saya nggak biasa tinggal di sana. Sana suasananya dingin, begini dan begitu. Ada anak-anak dan segala macam hal.
Jadi akhirnya tidak bisa jalan. Subhanallah, saya temukan berbeda kasus lain. Ada seorang istri yang sibuk malah, dimanapun suaminya minta dia selalu safar sama-sama. Pindah dari negara ke negara. Masya Allah, Allah berikan keberkahan, anaknya semua sukses. Berjalan dengan baik. Walaupun ada yang juga dititip sama neneknya di Indonesia misalnya. Tapi di negara lain mereka tinggal, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Malah sangat bagus gitu. Ya, karena memang keberkahan yang bisa didapatkan. Jadi itu di situ dibahasakan oleh beliau ya. Jadi terkadang ada suami yang tertuntut pekerjaannya untuk safar ke negeri lain dan bermukim di sana. Sementara istrinya menolak berpindah bersamanya, gitu kan? Akhirnya menuntut suami harus 6 bulan sekali pulang, ya, atau 3 bulan sekali pulang. Yang tadinya mungkin dia bisa lebih maksimal bekerja, sekarang tidak bisa, gitu kan? Nah ini contoh-contohnya. Jadi sekali lagi kalau memang tidak ingin seperti ini, maka dari awal jangan menikah dengan suami yang memang sibuk dengan ini pekerjaan kantornya, gitu kan? Sering safar dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah ada poin ke-6 ya. Ada satu poin saya tambahkan di poin ke-5 ini ya. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya melihat suaminya sangat padat kegiatannya, kerjaannya, dari kantor dia kerja, pulang ke rumah kadang-kadang dia masih lanjut kerjaan. Bagaimana caranya fase yang dia ada di rumah ini, dia nggak sibuk lagi dengan pekerjaannya. Kalau bahasa saya, ini adalah persaingan ketat nih antara pekerjaan dia dan pelayanan ibu. Bagaimana ibu bisa mengalahkan pekerjaan dia? Sebenarnya sangat mudah. Ibu tinggal menggunakan fasilitas yang Allah kasih ibu saja. Bagaimana ibu bisa menyibukkan dia dengan penampilan ibu yang baik, dengan muamalah ibu yang baik, sehingga akhirnya dia lebih memilih itu. Saya coba pertemukan poin ini, pada saat saya tambahkan poin ini, saya coba mempertemukan, saya selalu pertemukan dengan karakter kami laki-laki. Di saat kami sibuk sekali pekerjaan dan pulang ke rumah mendesak harus bisa dikerja lagi. Tapi di sisi lain kita menemukan istri yang sudah dandan bersih, rapi, makanannya sudah ditata dengan baik, rumahnya dengan wangi. Mungkin akan muncul, bahkan dominan ya, 90% ke atas, suami akan mendahulukan semua itu daripada dia menambah pekerjaan lagi di rumah. Tapi di saat dia tiba di rumah, berantakan, makanan tidak ada, istrinya masih bawa bawang, dan segala macam. Maka mungkin dia akan berpikir, maaf saya masih ada pekerjaan, dia harus selesaikan. Karena memang tidak ada yang menarik di situ. Di sini ada persaingan ketat antara pekerjaan dia dengan bagaimana muamalah kita. Ini poin tambahannya di poin ke-5 ya. Jadi bagaimana dia bisa masuk dalam alam atau di alam suaminya itu dengan sentuhan-sentuhan dia sendiri. Tentu dia yang paling baik dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar Allah mudahkan dia bisa merebut hati suaminya, dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik, lalu kemudian baru dia berikhtiar secara manusiawi ya. Selama kita online kemarin itu banyak sekali poin-poin yang sudah kita singgung ya. Subhanallah yang maaf ini saya ingatkan kembali dan ini bukan menyinggung siapapun. Tetapi apa yang dijual oleh para pelacur di luar sana itu barang dagangannya harusnya setiap istri milikin. Bajunya yang terbuka, badannya yang wangi, rayuannya, senyumannya. Itu yang mereka jual, gak ada yang lain. Ya. Sehingga laki-laki yang sudah sumpah di pekerjaan, pulang ke rumah lagi ketemu dengan istri yang tahu marah-marah, dia pergi ke orang-orang ini. Padahal orang ini sebenarnya buruk akhlaknya, jauh dari agama. Tapi karena dia punya perangkat ini, akhirnya terhiburlah si laki-laki kalau memang dia tidak punya agama. Kalau dia punya agama mungkin dia masih coba bersabar, dia bangun, dia larikan ke sholat malam, mungkin dia tinggal ke masjid, mungkin. Tapi ini kebanyakan sudah terjadi. Jadi kalau seorang istri bisa memiliki itu, dengan kemasan yang baik dan maksimal. Ingat, harus sesuai yang suami inginkan ya. Karena ada problem-problem rumah tangga kami hadapi. Ada seorang akhwat kita terbiasa pakai piyama kalau tidur. Celana panjang sama baju piyama. Terbiasa dari dulu, dari kecil orang tuanya biasakan. Setelah nikah suaminya nggak biasa lihat piyama, nggak mau. Sampai suaminya belikan baju bermacam-macam model warna, nggak pernah dipakai. Suaminya pakai bahasa santun, kenapa gak dipakai kemarin? Ya sudahlah nanti aja, gitu. Dan dia berpikir karena suaminya toh juga tetap gaulin dia di saat dia seperti itu, nggak perlu, nggak penting. Sampai akhirnya suaminya ngambil satu kesimpulan terakhir adalah tidak usah beli lagi pakaian seperti ini. Dan kalau mau biologis nanti aja, kapan nanti kalau sudah rindu banget baru. Gitu. Kalau enggak usah. Karena memang enggak ada yang menarik bagi dia, gitu kan? Jadi tidak mau mengubah pola. Jadi berpakaian, memakai parfum, menata rumah seperti yang suami inginkan. Supaya
persaingan antara pelayanan ibu, muamalah ibu dengan pekerjaan dia terjadi di sini. Dan akhirnya ibu menang. Kalau enggak nggak bisa. Ya. Kalau enggak nggak bisa. Ya. Baik, yang keenam. Ini kiat yang keenam dari Dr. Najla. Kecurigaan istri bahwa suaminya menyembunyikan rahasia-rahasia besar. Selalu hidupnya penuh dengan kecurigaan. Misalnya, istri curiga bahwa suaminya memiliki kekayaan dan menyembunyikannya dari dirinya. Lalu ia mencari dalam dokumen-dokumen pribadinya dan berangkas-berangkas yang terkunci. Biasanya ia mengalami kegagalan. Atau ia mencari-cari rahasia suaminya, padahal untuk tidak semua yang diketahui itu harus dikatakan. Ada rahasia-rahasia menyangkut keluarga dan kaum kerabatnya serta tidak ada sangkut pautnya dengan istri, baik dari dekat maupun jauh. Misal adik suami lagi sakit, kemudian dia bantu. Kalau dia tidak sama ibu nggak apa-apa, nggak usah. Karena masalah biarkan aja dia bantu. Yang penting kewajiban dia terhadap ibu dipenuhi, gitu kan? Tapi kalau ibu campurin itu, apalagi ibu nanti ada poinnya di pertemuan kita yang terakhir pekan depan, insya Allah. Itu kita tutup dengan pertemuan itu nantinya tentang masalah kecemburuan buta. Ya. Bukan pada tempatnya. Semua dicemburuin. Ya. Ipar dicemburuin, mertua dicemburuin. Ini bahaya sekali. Sampai-sampai nanti kalau orang biasakan ini, dia akan cemburu dengan tembok kalau suaminya berdiri dekat tembok itu. Pergi ke mall, suaminya berdiri satu tembok. Kenapa kamu berdiri sini? Pasti kamu punya kenangan. Nah, jadi masalah baru. Itu nanti kita bahas pertemuan akan datang. Jadi aneh sekali. Kecemburuan hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau selain itu tidak boleh. Nah di sini seringkali muncul di poin ke-6 ini, kecurigaan-kecurigaan muncul itu karena ada hal-hal seperti tadi. Ada rahasia-rahasia menyangkut keluarga dan kaum kerabatnya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan istri. Seperti bantu adiknya, bantu kakaknya. Nggak ada sangkutnya dengan istri. Sama sekali. Dia punya hak untuk melakukan itu. Dan ibu tidak boleh menjadi pengawas buat dia. Kamu nggak boleh bantu, kamu boleh bantu. Nggak ada urusan sama sekali. Dia bantu orang tuanya, biarkan dia bantu orang tuanya. Yang penting ibu sudah mendapatkan hak ibu saja. Gitu kan. Kemudian dikatakan, tidak ada sangkut paut dengan istri, baik dari dekat maupun jauh. Tidak ada manfaat yang dipetik istri dari mengetahui hal itu, kecuali sekedar ingin mengetahui saja. Solusinya adalah, istri memahami dan tidak mencari rahasia suaminya yang bersifat khusus dan menaruh kepercayaan kepadanya. Kelak ia akan menyampaikan dengan sukarela semua rahasia yang dimilikinya, bahkan akan meminta usulan. Kapan terjadi suami lakukan itu? Kalau dia sudah merasa nyaman, tadi saya bilang dengan istrinya. Dia merasa sangat nyaman karena istrinya selalu saja hadir ya sebagai tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, bukan sebagai seorang polisi wanita yang siap interogasi ya setiap kejadian. Bahkan kancing baju putus aja sudah jadi masalah besar ya. Dan seterusnya segala macam. Bahkan ada sebagian istri, subhanallah, saya tidak tahu bagaimana suaminya bisa betah tinggal bersama ini. Semuanya diatur dan seperti anak kecil suami itu. Ini aneh sekali. Jadi betul-betul seperti tidak ada kebebasan bagi sang suami di rumahnya gitu. Saya pernah subhanallah berangkat umroh waktu itu. Ada salah satu jemaah, apapun yang suaminya ingin lakukan selalu istrinya gitu kan. Sampai kami keluar dari masjid, ada penjual mangga waktu itu di Aqsa. Ya, mangganya memang masya Allah kelihatan bagus sekali gitu, ya ranum sekali dan bagus. Gitu. Kemudian bapak ini memang sudah berapa hari saya lihat setelah jalan bersama kami kan selalu kayak duduk sebelah sini dan diam gitu. Apapun kalau dia ngomong, bapak ini gitu, selalu istrinya cut gitu, selalu di cut. Apa bapak ini kan? Jadi sepertinya tidak ada suaranya dia, kesian. Sampai satu waktu saya hanya bicara, gara-gara keluar dari Masjid Aqsa, ada penjual mangga tadi. Alhamdulillah saya tidak sebut nama, ini cuma contoh aja. Dan ini kejadian sudah mungkin sekian tahun yang lalu ya. Cuma sebagai pelajaran. Akhirnya si bapak ini, kebetulan di belakang saya, dia bilang, Bu itu beli mangganya enak. Untuk apa beli mangga? Gak usah, kan sudah ada makanan di hotel. Akhirnya saya bilang, ya, Bu, bapak ini hanya ingin makan mangga. Apa masalahnya ibu beli? Kan gitu. Apa masalahnya gitu? Hanya saya ikut campur karena nggak masuk akal. Beli mangga pun seperti anak kecil nggak boleh beli. Subhanallah. Ini terjadi, ajaib ini, gitu. Ya, betul-betul ajaib. Ada juga seorang bapak pernah umroh sama kami. Ustaz tolong temani saya mau beli gamis. Oke baik insya Allah. Kita jalan habis sholat.
Habis sholat asar, baik. Habis sholat asar sampai ketemu. Kenapa belum jalan Pak? Tunggu. ATM saya mau diisiin istri dulu. Istri saya batasin. Limit saya hanya boleh pakai sekian. La haula wala quwata. Uang dia loh. Istrinya atur kayak anak kecil. Cuma boleh belanja gamis sekian ratus rial saja. Kenapa nggak terbalik? Saya bilang sama dia, Pak, kenapa nggak terbalik? Bapak yang isiin limitnya istri. Itu yang benar. Berikan dia limit berapa, dia boleh belanja. Bapak yang diatur. Sekarang maaf, mau beli celana dalam istrinya, mau beli kaos kaki istrinya. Lalu mana kebebasan dia sebagai suami? Kan? Dia yang bekerja. Unik sekali gitu. Ya, unik sekali. Dalam Islam, kita justru dianjurkan bagaimana istri memuliakan suaminya. Suami juga begitu tentunya. Tapi harus mendahulukan masalah ini. Saya pernah, subhanallah, waktu awal nikah, istri saya pernah memperlihatkan kepada saya sebuah gambar. Di situ ada wanita duduk di atas sebuah kursi di taman, gambar gitu. Kemudian suaminya pasangin sepatunya. Terus dia bilang sama saya, romantis ya? Terus saya bilang, enggak romantis. Loh kenapa? Iya, harusnya dibalik. Suaminya di atas, istrinya yang pakein sepatunya. Itu yang benar dalam Islam. Gitu kan? Kenapa terbalik? Sekarang ada permasalahan dengan karakter laki-laki. Saya jelaskan sama dia. Saya juga sampaikan ke ibu. Subhanallah, saya pelajari karakter ini benar-benar loh. Saya tanya kepada banyak laki-laki, saya survei, ternyata sama jawabannya. Kalau kami laki-laki duduk di atas kursi, saya tidak minta ibu-ibu duduk di bawah, tidak sama sekali. Tapi ini saya kasih contoh. Kalau saya duduk di atas kursi, saya bilang sama istri saya, kalau duduk di atas kursi, kemudian tiba-tiba kamu datang duduk di sebelah saya di bawah, yang muncul karena karakter laki-laki adalah pemimpin, dia melindungi. Kasih sayang yang luar biasa. Oh, istri saya mengalah, saya begini. Jadi yang muncul terus kasih sayang gitu. Tapi kalau kita balik, dan saya tanya juga istri saya, sekarang kita balik. Kalau kamu duduk di kursi, saya duduk di bawah. Kira-kira apa yang muncul di benak kamu? Saya sudah menguasai dia. Nah, dia sudah tunduk sama saya. Beda sekali. Allah jadikan sifat laki-laki. Makin ibu merendah, makin dilindungin. Begitu sifat pemimpin. Perempuan tidak seperti itu. Laki-laki itu punya sifat beda, Bu. Walaupun dia kerja setengah mati capek, tapi di saat ibu bisa menerima dengan terima kasih, dengan menunjukkan kepuasan, biar dia capek bekerja sebulan, ibu diberikan semua gajinya, ibu pakai, melihat istri makan, anak makan, sudah ada kepuasan, semangat lagi kerja. Tapi kalau perempuan yang punya uang beda, target utamanya nabung dulu, simpan, perhitungannya banyak, tidak boleh begini dan begitu. Itu karakter yang berbeda gitu, ya. Jadi tidak bisa dipertemukan ini, dipaksakan tuh nggak mungkin gitu. Baik, selanjutnya di sini ya. Ada poin ke-7 ya. Kita akan bahas sampai poin ke-9 ya. Poin ke-9 insyaAllah. Poin ke-7, sensitivitas berlebihan yang dimiliki perempuan. Sebagian istri memiliki sensitivitas dengan kadar yang berlebih. Ia mudah marah karena sebab yang remeh. Ia menafsirkan pembicaraan suaminya di luar konteksnya. Suami bicara A, dia tafsirkan ke B dan atau C. Gitu kan. Ia banyak marah, menghindar, dan terkadang diam, memendam amarah. Mungkin hal itu karena ia dulu terlalu dimanjakan oleh keluarganya. Ia sudah terbiasa bahwa semuanya mengalir untuk kemaslahatannya. Ini saya pernah temukan juga kasus rumah tangga ya, di poin paragraf ini. Ada pendidikan orang tua yang salah. Hati-hati, Bapak Ibu, kalau didik anak-anak hati-hati ya. Dalam berlaku adil pada anak itu penting sekali. Subhanallah, itu berpengaruh juga nanti pada saat mereka sudah berumah tangga. Ada kasus rumah tangga, orang tuanya memiliki beberapa orang anak, dan ada di antara anak selalu dilebihkan. Kenapa? Karena setiap kali disamakan sama saudaranya cemberut. Dia bukan tunjukkan dan ajarkan anaknya ini yang benar, harus adil. Begitu. Saya didik anak-anak saya sekarang dengan pola yang sama. Kalau pola yang saya bahasakan, belikan ini sama semua. Mereka tanya, kok sama semua abati? Saya dipanggil abati kebetulan. Iya, harus adil nak. Jadi mereka selalu bahasakan itu. Jadi pada saat istri saya misalnya memberikan berbeda, loh kok Umi nggak adil? Kan abati ajarin adil. Nah, mereka pakai pola itu. Tapi ada satu kasus beda. Kasus yang kami hadapin dulu, karena orang tuanya suka bedain, anak ini selalu cemberut kalau disayang sama sama saudaranya, akhirnya terbawa. Sampai menikah pun selalu begitu. Nggak boleh dia diberikan, mertuanya diberikan sama, nggak mau terima. Misalnya, iparnya diberikan yang sama tidak mau terima. Walaupun hanya mungkin ada beda warna, beda ini, tapi tetap tidak mau. Harus dia berbeda sendiri. Maka ini berbahaya sekali ini. Ya. Ini menhadirkan problem. Ini yang beliau singgung di sini. Jadi kadang-kadang menafsirkan di luar konteks, apakah perkataan ataupun sikap. Ya.
Istri yang seperti ini hendaknya melatih dirinya secara bertahap untuk melupakan apa yang memancing kemarahannya. Ia harus menyadari bahwa suami akan segera hilang kesabarannya disebabkan kemarahan yang tiada sebabnya ini. Lalu meluapkan amarahnya terhadapnya secara membabi buta. Artinya kalau sampai ya ini terulang, ya artinya sering seperti itu, dalam arti kata selalu terbawa marah, emosi yang tidak ada manfaatnya, maka ini ya akan mendatangkan problem dan juga ketidaknyamanan lah ya. Pasti ibu juga tidak nyaman di samping suami yang selalu marah aja, nggak pernah bercanda, nggak pernah ramah. Begitu juga suami tidak akan pernah nyaman di samping istri yang selalu emosional aja, penuh dengan kecurigaan. Ingat, kita punya Tuhan Allah SWT. Asas hidup seorang muslim tauhid, mengesahkan Allah, yakin Allah itu selalu ada, Allah mengawasi, Allah punya tugas untuk menghukum, Allah memberikan hukuman kepada orang yang melanggar dan juga memberikan keselamatan bagi orang yang patuh. Ibu patuh, ibu akan diselamatkan. Suami ibu melanggar akan dihukum, pasti begitu, dan bukan kita, tapi Allah SWT. Dan Allah kalau memberikan pelajaran dan hukuman itu sangat luar biasa gitu. Ya. Maka tidak perlu kita menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak dibutuhkan tentunya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.